Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di segmen podcast Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, Kantor Cabang Malang Raya. Nah, topik yang sekarang ini yang akan kita perbincangkan ini sedikit menarik, Pak. Jadi kami dari mahasiswa PKL yang di Lembaga Bantuan Hukum ini punya topik yang ingin dibicarakan. Kami ambil judulnya itu perempuan dan perceraian. Wah, menarik ya. Oke. Nah, bisa diperkenalkan dulu ini nama atau sekarang pekerjaan dan kesibukannya apa gitu, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Yudi Hardiansyah. Profesi saya sebagai pengacara atau advokat. Kegiatan sehari-hari saya menjalani kegiatan pelayanan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya, dan agenda yang pastinya agenda profesional saya sebagai advokat. Berarti di Lembaga Bantuan Hukum ini tuh sebenarnya udah berdiri dari sejak kapan, Pak? Kalau yang di cabang Malang Raya ini? Baik, kalau di cabang Malang Raya ini kita belum lama sih, Mbak. Kita posisinya masih di baru 1 tahun lah untuk kita berdiri Lembaga Bantuan Hukum Perwakilan Malang Raya. Tapi kalau untuk yang perwakilan yang lembaga bantuan hukum yang di pusat di Jakarta, itu sudah berjalan dari tahun 2018. Oh, begitu. Ya. Kalau misalkan lembaga bantuan hukum itu, Pak ya, saya kan ini mewakili dari masyarakat yang awam nih. Nah, kalau lembaga bantuan hukum itu kira-kira perkara yang ditangani itu apa aja? Apa semua perkara yang di pengadilan itu bisa dibawa ke lembaga hukum atau gimana? Ya. Jadi pada dasarnya di lembaga bantuan hukum ini dalam hukum pada umumnya itu kita menangani ada dua macam perkara. Oh iya. Yang pertama itu materi litigasi, jadi yang berhubungan dengan pengadilan, dengan instansi-instansi yang bergerak di bidang hukum. Yang kedua adalah bidang non litigasi. Jadi non litigasi itu apa? Ya semacam kita mengadakan mediasi dan pertemuan antara dua belah pihak yang berperkara untuk kita usahakan untuk jalan damai. Oh begitu. Ya. Kalau dari sesuai judulnya nih, kan perempuan dan perceraian. Kalau bilang perkara tentang perceraian di lembaga bantuan hukum itu, apa perkaranya memang banyak seperti yang kita tahu atau sebenarnya ada penurunan selama ini, Pak? Ya. Pada dasarnya kalau untuk di wilayah Malang Raya saja, kita ini nomor 2 loh, Mbak. Terbesar dan terbanyak dalam waktu setahun untuk perkara perceraian di Malang saja ya. Di Malang saja. Di seluruh Indonesia. Oh, berarti tertinggi se-Indonesia ya? Ya, tertingginya di Malang ini luar biasa. Dan di Malang sendiri untuk pasca pandemi ini memang trennya mengalami penurunan. Kita belum tahu mengalami penurunannya terkait dengan apakah karena pengadilannya yang di lockdown atau memang karena tingkat perceraiannya tadi itu sudah turun. Kita belum tahu hasilnya. Itulah. Tapi kalau perkara perceraian yang masuk di lembaga bantuan hukum itu sendiri berapa, Pak? Kalau misalkan dijumlah dalam 1 tahun inilah. Setahun ini ya. Baik, karena kita masih berumur setahun ya. Jadi perkara yang kita terima dan kita tangani selama kita sejak berdiri sampai saat ini kurang lebih sekitar 105 kasus. Berarti itu termasuk angka yang tinggi ya, Pak, untuk 1 tahun udah 100 kasus perceraian gitu? Perceraian saja sudah 100 termasuk tinggi. Termasuk tinggi yang kita tangani. Nah, dari 100 itu rata-rata itu siapa yang ngajukan perceraian dulu? Apakah dari suaminya atau perempuannya atau banyak faktor lain gitu? Jadi rata-rata yang kami tangani ini memang pengaju atau yang mengajukan gugatan itu adalah wanitanya atau si istri. Oh iya. Faktor kemudian ada beberapa persen, sekitar 20%-nya memang dari faktor laki-lakinya. Itu. Jadi nggak imbang. Jadi masih banyak memang. Jadi cocok dengan judulnya tadi. Perempuan dan perceraian ya, Pak. Tapi berarti kalau misalkan ada pandangan masyarakat nih yang bilang kalau berarti perceraian itu ada dan angkanya itu tinggi itu karena perempuan. Nah, itu benar nggak sih, Pak? Kalau perceraian dan angkanya tinggi karena perempuan enggak juga sih. Karena posisinya faktor-faktor yang membuat mereka itu bercerai itu ada banyak faktor. Gitu. Kita tahunya dari mana sih pada saat klien atau si istri ini datang kepada kami ke kantor kami untuk konsultasi, itu rata-rata memang dari segi perempuan yang dirugikan, makanya banyak perempuan yang mengajukan gugatan.
Oh gitu. Berarti dari 105 itulah ya Pak ya. Rata-rata itu alasan apa yang diberikan? Alasan utama apa yang diberikan para perempuan ini untuk mengajukan perceraian itu Pak? Ya, yang paling banyak itu malah nomor satu itu yang paling banyak itu karena faktor si suami ini berselingkuh. Wah. Perselingkuhan itu luar biasa. Iya. Karena jumlah wanita yang banyak, jadi laki-laki Iya. jadi makin banyak tergoda. Gitu. Iya. Kemudian nomor duanya itu faktor terjadi KDRT. Itu faktor yang menyebabkan mereka Iya. tahu-tahu saya mau konsultasi mengajukan gugatan cerai ke kantor kami itu seperti itu. Yang ketiga baru terkait dengan nafkah. Oh gitu. Ya. Tapi misalkan nih Pak, perempuannya itu yang mengajukan perkara perceraiannya di pengadilan. Nah, sebenarnya ada kerugian tersendiri nggak sih yang dialami perempuan ini karena mengajukan perceraian terlebih dahulu gitu? Soalnya kan selama yang saya tahu, hak untuk menjatuhkan talak itu kan dari suami. Ya. Nah, ini kenapa kok perempuan juga bisa gitu? Ya. Jadi perempuan ini kan kalau dilihat dalam sektor yang sering disakiti, Iya. sering tersakiti. Pada dasarnya mereka punya perasaan yang halus ya. Jadi pada saat mereka sudah merasa bahwa ada keutuhan rumah tangganya di mereka ini nggak bisa dipertahankan Iya. lagi, terkait tadi yang saya bilang bahwa ada terjadi perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang itu yang membuat mereka jadi susah untuk mempertahankan keluarga itu. Iya. Itulah yang membuat mereka rata-rata memang mengajukan gugatan Iya. cerai. Nah, efeknya apa memang? Efeknya adalah pada saat mereka mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, ada beberapa hak-haknya mereka yang harusnya mereka terima, tapi karena mereka yang mengajukan terlebih dahulu, Iya. maka mereka tidak bisa menerima hak-haknya itu. Tapi semua berpulang dari keputusan hakim sih. Oh gitu. Itu aja ya. sebetulnya. Nah, apa aja itu Pak hak-haknya Haknya ya. itu? Iya. Nah, jadi kalau pada saat si suami ini kita berbicara terkait dengan haknya seorang istri ya yang didapatnya. Iya. Jadi pada saat seorang suami itu mengajukan permohonan talak, Iya. kalau suami namanya pengajuan permohonan talak. Oh Ya. iya, berarti kalau suami itu permohonan talak, kalau perempuan itu gugatan. Gugatan cerai. Ya, iya. Ya, jadi suami memohonkan talak, maka yang dimohonkan talak ini istri. Iya. Nah, istri ini dia pada saat dimohonkan dan akan dikabulkan oleh pengadilan, majelis hakim pengadilan agama, maka harus dipenuhi itu. Si suami ini harus memenuhi hak-haknya istri. Apa saja itu? Ada nafkah iddah, ada namanya nafkah mut'ah, dan ada juga namanya nafkah madliyah. Ini kayaknya istilah-istilah yang jarang banget orang-orang tahu ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan Pak Yudi berkenan nih, Iya. penjelasan dari 3 itu gimana Pak? Baik. Jadi kalau yang nafkah iddah ya, Iya. itu gambaran kasarnya itu nafkah yang diberikan kepada suami kepada seorang istri yang diajukan permohonan talak. Iya. Itu nafkah yang diberikan sebagai masa menunggu dia menikah lagi, bisa menikah lagi dengan orang lain. Iya, masa-masa iddah itu Iya, ya, masa penunggu iddah itu. Ya. Oh iya. Jadi Itu pada saat dia nafkah. sudah diputus cerai, Iya. itu kan dia menunggu masa iddah itu, baru dia boleh menikah lagi. Iya. Nah, asumsi negara untuk melindungi seorang perempuan, Iya. maka diwajibkanlah seorang suami ini memberikan nafkah nafkah iddah itu. Oh iya. Jadi pada saat masa iddah itu seorang mantan istri bisa terpenuhi secara haknya Iya. untuk hidup dan haknya untuk kehidupannya dia. Kalau yang nafkah kedua tadi, mut'ah ya, nafkah mut'ah. Itu nafkah yang diberikan kepada dari seorang mantan suami kepada mantan istri selagi dia posisinya tidak memberikan nafkah selama dia Rumah tangga. menjalankan pernikahan itu. Berarti kayak nafkah hutang gitu ya? Pak? Iya, nafkah terhutangnya. Nah, yang terakhir, Iya. ini yang terakhir adalah nafkah madliyah. Iya. Itu nafkah yang diberikan dari seorang mantan suami kepada mantan istrinya sebagai hadiah. Karena dia sudah mengorbankan dirinya, si istri ini sudah mengorbankan dirinya untuk menerima talak dari suaminya, maka dapat hadiah untuk kehidupan dia ke depannya. Besarannya terserah, tergantung dari permintaan si istri. Berarti untuk minimal, ketentuan minimal dari nafkah-nafkah 3 itu tuh nggak ada ya Pak? Tidak ada. Kalau untuk besaran angkanya, itu disepakati oleh para pihak, baik itu suami dan mantan dan si istri. Tapi nanti sesuai dengan pertimbangan hakim. Melihat dari apa pertimbangan hakim? Melihat dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Oh iya. Gitu.
karena ngomongin persidangan nih Iya. Pak. Kalau di kasus perceraian itu proses persidangannya itu seperti apa sih Pak? Apa memang bisa dilaksanakan satu kali bisa langsung putus gitu Iya. atau gimana? Jadi uniknya di persidangan perceraian tentang perceraian ini ya, uniknya begini. Pada saat dimulainya pengajuan, baik itu permohonan talak atau pengajuan gugatan cerai, itu akan dipanggil tuh sama pengadilan. Sama pengadilan tuh dipanggil para pihak yang berperkara nih. Iya, iya. Jadi dari si pihak istri Iya. dan pihak suami dipanggil untuk agenda mediasi. Iya. Nah, mediasi dilakukan oleh siapa? Oleh hakim yang memeriksa? Bukan. Tapi oleh mediator yang memang independen. Iya. Boleh ditunjuk oleh mantan suami, boleh ditunjuk oleh si suami, atau ditunjuk oleh istri. Yang penting keduanya bersepakat. Oh. Tapi rata-rata mereka di pengadilan agama itu sudah disiapkan mediatornya Mediatornya. sendiri. Nah, setelah mediasi itu biasanya diberi waktu 1 bulan untuk mediasi, karena memang itulah bentuk dari perlindungan dari negara secara undang-undang, secara proses undang-undang untuk meminimalisir terjadinya tingkat perceraian tadi. Jadi, Tapi proses mediasi sendiri itu apa sih Pak? jadi mediasi itu dipertemukanlah tuh para pihak Iya. yang berperkara, yang si suami punya argumentasi sendiri, si istri punya argumentasi sendiri, itu dipertemukan, ditengahi oleh mediator. Di situ ditanyakan win-win solution yang akan Anda mau ini apa. Tapi permasalahan itu memang arahnya, tujuannya adalah rujuk. Oh iya. Iya. Jadi di pengadilan tetap berusaha untuk merujukkan. Iya, iya. Jadi kalau di pengadilan itu seperti tadi kita bahas dari awal tadi ya, bahwa yang rata-rata posisinya banyak perceraian, tapi juga ada loh yang diputus rujuk itu ada. Cuman persentasenya nggak terlalu banyak. Iya, iya. Itu Mbak. Berarti mediasi itu juga berpengaruh ya Pak untuk proses-proses yang selanjutnya Iya, gitu ya. itu ada, jadi diatur juga oleh Mahkamah Agung Oh, iya. terkait dengan untuk mediasi ini. Iya. Jadi apa berhubungan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang, baik itu hukum perdata maupun hukum agama, maka diwajibkan untuk dilakukan mediasi. Oh begitu. Tuh, ya. Saya jadi tambah banyak wawasan Iya, ini. sama-sama kita sama-sama belajar. Nah tapi apa ada yang lain gitu Pak? Misalkan nih putusan akhirnya dari suatu kasus perceraian itu kan bisa berarti cerai atau Iya. bisa berarti rujuk gitu kan. Ya, betul. Tapi selain proses mediasi itu tadi, apa ada yang bisa dicegah sebelum perceraian itu tadi Pak? Ya, biasanya sepengetahuan kita dari pihak Kementerian Agama itu sebelum adanya pernikahan itu biasanya mereka melakukan bimbingan pernikahan, Bimbingan. Oh gitu. bimbingan pranikah Iya, iya. yang diadakan oleh kantor urusan agama masing-masing kecamatan. Iya, iya. Nah, disitulah dijelaskan hak dan kewajiban seorang istri, hak dan kewajiban seorang suami. Iya. Targetnya apa sih? Targetnya biar mengurangi atau meminimalisir terjadinya tingkat perceraian yang akan terjadi, diprediksikan akan terjadi di kemudian hari. Berarti sebenarnya bimbingan perkawinan setiap KUA itu juga punya peluang yang besar ya Pak? Iya. Maksudnya dari situ kan kita tuh jadi teredukasi gitu, bagaimana kehidupan pernikahan yang sebenarnya, yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Dari Pak Yudi sendiri, melihat dari gugatan perceraian ini sangat banyak gitu ya Pak. Kasus perceraian di Malang Raya juga sebegitu Iya. meningkatnya. Gimana sih pandangan Bapak tentang kasus-kasus perceraian seperti ini? Iya, pada dasarnya seluruh atau semua perkara yang masuk kepada lembaga bantuan hukum kita, maka kita akan filterkan dulu. Jadi kita akan kedepankan memang agenda untuk dirujukkan dulu. Jadi kita setelah mereka curhat kepada kita, konsultasi kepada kita akan carikan solusi untuk mempertemukan antara yang akan mengajukan klien kita dengan mantannya yang akan menjadi mantannya yang akan diajukan gugatan itu. Iya. Pada saat itu dipertemukan dan tidak terjadi kesepakatan, maka ya sudah, jalan terakhirnya memang seperti itu. Tapi kita tetap mengutamakan rujuk itu adalah prioritas utama kita. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan ada kemungkinan untuk rujuk nih Pak, selama Bapak menangani proses-proses seperti itu, apa sih hambatan atau suka duka? Suka duka ya? Iya gitu, menangani perkara perceraian, menemukan beberapa pihak gitu untuk Iya. berdamai gitu, seperti apa Pak? Ya, jadi yang kita alami selama setahun ke depan ini, kalau saya sudah secara profesional kan sudah lebih dulu. Iya. Tapi kalau untuk di LBH sendiri, di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang ini, suka dukanya banyak. Yang sukanya dulu ya. Iya. Yang sukanya dulu itu kita
saat kita saat kita memfasilitasi untuk Iya. coba dipertemukan antara dua belah pihak ini, ya sukanya itu kita tambah saudara. Jadi mereka karena sudah menganggap kita ini sebagai penengah, jadi mereka menganggap kita ini sebagai, jadi mereka kadang-kadang curhat juga ke kita. Iya. Curhat, jadi Iya. sambil membahas tentang keluarga, dan rata-rata setelah mereka jadi berhasil damai, Iya. mereka jadi saudara dengan kita, dengan Oh lebih iya kita. iya, ikatan silaturahminya itu ya Pak ya, Betul, jadi tetap tambah. terjalin Iya, gitu. karena mereka merasa sudah dibantu sih dengan LBH Bulan Bintang Iya. ini, mereka sudah dibantu. Yang awalnya mereka panas dan pengen cerai, tapi mereka sudah dibantu untuk berdamai dan akhirnya membina hubungan keluarga lagi. Nah gitu jadinya, kalau misalkan punya permasalahan yang membawa ke ranah hukum itu, udah datang aja ke lembaga bantuan hukum, nanti diberikan jasa, diberikan proses perdamaian seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi mengurangi ribetnya proses pengadilan yang memakan waktu panjang itu ya Pak Betul. ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan nih Oh, gitu dari masyarakat-masyarakat Oh, lain iya, siap. yang sudah masuk ke Iya. saya ini. Ah, Jadi kalau perceraian itu kan dampaknya tuh banyak ya. Selain di pasangan suami istrinya, pasti kan juga anak-anak dari perceraian itu kan juga ada pengaruhnya Iya. gitu. Nah misalkan nih, kalau sesuai dari apa yang saya tahu nih Pak ya, anak yang di bawah usia 7 tahun itu kan pasti ikut ibunya. iya. Nah tapi ada beberapa tokoh publik nih di Indonesia iya. yang kasusnya itu anaknya udah di bawah umur, udah ditentukan ikut ibunya, tapi sama ayahnya ini diambil paksa. Nah itu gimana Pak? Apa bisa dipidanakan atau diperkarakan atau gimana? Baik. Jadi rata-rata kalau yang terkait dengan perkara yang tadi yang di public figure tadi itu, sebetulnya dalam undang-undang sendiri sudah diatur sih. Apabila anak itu dalam keadaan masih belum mayis, Iya. jadi perkiraannya sekitar 12 tahun usianya, 12 tahun ke bawah, itu memang hak pengasuhan atau hak hadonahnya Iya. itu berada di pihak ibunya. Jadi pada dasarnya pada saat terjadi proses yang terkadang hak asuh anak ditujukan kepada dipegang oleh ibunya, ternyata ayahnya yang memegang, jadi ada sedikit dilematis loh. Oh. Jadi ada iya, sedikit iya, dilematis. iya, iya. Karena apa? Bagi undang-undang atau bagi hukum, anak ini bukan sebagai objek perkara. Jadi bahasanya anak ini tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilakukan upaya paksa, Iya, iya. sebagaimana perkara-perkara yang lain yang bisa Iya, diatur oleh undang-undang. Iya, iya. Itu aja sebetulnya. Yang itu dilematis. Tapi solusi-solusi untuk mencari atau menyelesaikan perkara itu ada. Dan pasti bisa dilakukan secara win-win solution dan sama-sama menguntungkan. Tapi Itu misalkan anak yang di bawah umur itu yang ketentuannya ikut ibu, alasan apa sih Pak yang akhirnya pengadilan itu bisa mengabulkan? Ya udah anak ini ikut ayahnya aja gitu. Oke, Iya. ada juga tuh kayak gitu. Iya, iya gitu. Jadi untuk yang permohonan anak, Iya. hadonah anak yang harusnya dipegang oleh ibu, ternyata majelis hakim berpikiran berbeda ya. Ternyata majelis hakim berpikiran memutuskan bahwa si anak ini harus diasuh atau dihadonah oleh si Ayahnya. Itu kenapa? Pertimbangannya yang pertama, si ibu ini nusus. Nusyus itu apa Pak? Nusus itu istri yang durhaka, Oh, atau durhaka. istri yang tidak patuh dengan suaminya dalam hal yang kebaikan ya. Iya, iya. Kalau bukan dalam hal yang keburukan ya nggak patuh, Iya, nggak masalah iya, gitu ya. Kemudian si istri ini mengalami gangguan kejiwaan, baik itu karena karena pengaruh narkoba. Iya. Jadi itu termasuk tuh Iya, iya. gangguan psikologisnya dia yang sudah mengganggu kejiwaannya dia. Iya. Yang ketiga adalah si istri ini memang secara ekonomi itu tidak mampu untuk membiayai itu, dan dia posisinya tidak mampu secara fisik dan seperti cacat atau bagaimana. Oh, iya, iya. Itu bisa langsung diputuskan. Jadi memang sesuai dengan pertimbangan hakim, sekali lagi melihat pada fakta persidangan saat proses pengajuan hak asuh anak itu. Oh gitu. Itulah. Nah, lanjutin Pak. Oke, Ada gimana? pertanyaan yang selanjutnya ini. Iya. Kalau bicara tentang faktor-faktor yang ada karena perceraian itu, biasanya kan orang-orang itu bilang paling utamanya faktor itu ya ekonomi Ya. gitu. Sebenarnya ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan nih sebagai ya yang mau berkeluarga atau Ya. yang sudah berkeluarga gitu, sehingga nggak terjadi perceraian dan nggak menjadikan ekonomi itu sebagai faktor utama gitu dalam perceraian. Bisa nggak Pak gitu? Iya, sebetulnya pada saat dilakukan
pendidikan pranikah di kantor urusan agama itu pasti sudah diingatkan oleh yang terkait di bidang itu. Kemudian pada saat taklif nikah juga sudah ada. Tapi pada dasarnya gambaran secara garis besarnya adalah bagaimana biar tidak terjadi ketimpangan ekonomi menjadi alasan untuk perceraian adalah saling sepakat atau saling mengerti antara suami dan istri. Itu saja sebenarnya. Karena permasalahan itu timbul masyarakat pada dasarnya manusia ini kan nggak pernah puas. Kalau sudah dikasihkan A, maka dia mintanya B. Jadi kalau pada dasarnya itu, maka sebetulnya tingkat terkait dengan gugatan atau perceraian yang disebabkan karena ekonomi itu sebenarnya bisa diminimalisir oleh pasangan itu sendiri. Berarti memang kuncinya dalam berumah tangga itu pengertian Saling gitu pengertian, ya Pak. Terus benar. komunikasi, terus transparan gitu ya antara Transparan. suami dan istri. Iya, betul itu. Nah, terakhir nih Pak pertanyaannya. Sepertinya kita enjoy banget ini ya. Ini udah masuk di pertanyaan terakhir. Kalau dari pemerintah atau negara sendiri, itu sebenarnya punya solusi nggak sih untuk menekan perceraian ini? Ya. Jadi untuk menekan perceraian ini secara undang-undang ya. Undang-undang ini sudah dibuat sedemikian rupa, sudah mewakili kepentingan masing-masing pasangan, masing-masing. Jadi baik itu kepentingan si istri maupun si suami sudah difasilitasi dalam undang-undang. Nah, negara dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan terhadap hukum, mereka sudah memfasilitasi itu. Terkait dengan apa? Jumlah nafkahnya tidak ditentukan besarannya. Kemudian besaran terkait dengan uang mas kawin tidak ditentukan juga. Jadi sebetulnya semuanya itu berpulang kepada kesepakatan masing-masing pasangan. Itu saja sih sebenarnya. Dan juga untuk menanggulangi juga tingkat perceraian yang tinggi, negara juga dalam hal ini sebagai kekuasaan yudikatif ya, Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif sudah mengeluarkan aturan juga melalui peraturan Mahkamah Agung bahwa semua yang dilakukan dalam hal perceraian harus dimediasi terlebih dahulu biar tidak langsung mengarahnya kepada perceraian. Iya, jadi harus dilakukan usaha untuk gimana sih damai dulu gitu ya. Didinginkan dulu, hatinya ditata kembali gitu ya Pak. Dan juga yang terakhir ini bukan hanya tugas negara tapi tugas seluruh masyarakat untuk membudayakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah, tapi tidak dilarang gitu ya. Iya, benar-benar. Memang itu jadi pintu yang terakhir lah Pak ya. Dan seharusnya kita ya menghindari gitu ya. Karena efeknya kan nanti anak. Apabila terjadi perceraian, efeknya pada anak, psikologisnya anak. Itu rata-rata yang kami terima seperti itu. Jadi psikologis anak itu terganggu. Karena pada dasarnya tidak ada tuh bekas ayah maupun bekas ibu. Yang ada adalah bekas istri maupun bekas suami. Itu aja sih, Mbak. Iya, anaknya malah jadi korban. Anaknya jadi korban. Makanya ingat-ingat jangan terlalu cerai. Dan jangan selalu menjadikan kata cerai atau talak itu adalah satu-satunya jalan ketika pertengkaran itu terjadi gitu. Betul. Karena kehidupan rumah tangga itu pasti up dan down gitu ya, Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat ini. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, di lain podcast gitu. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The riot